Baik, selamat malam. Di sini saya Elden Caesa Sihombing dengan NIM 2207113363. Saya akan menjabarkan sedikit tentang dokumen satu kami, yaitu proposal produk. Kita masuk saja pertama ke pendahuluan, di mana latar belakang kami dalam merancang produk ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dari motor induksi. Karena kenapa kami ingin meningkatkan efisiensi dari motor induksi? Karena motor induksi ini memiliki implementasi yang sangat banyak, maupun di dalam dunia industri ataupun kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena motor induksi ini terbilang sederhana, murah, dan maintenance-nya yang terbilang tidak cukup, tidak sulit. Nah, sehingga kami hadir untuk mencoba merancang produk kami ini untuk melakukan pengereman pada motor induksi ini. Karena motor induksi ini merupakan mesin putar yang belum memiliki pengereman. Sehingga kami merancang pengereman ini untuk menunjang dari efisiensi motor induksi itu sendiri. Di mana kami akan menggabungkan pengereman ini berbasiskan dengan PLC. Namun dalam perancangan atau studi kali ini kami membandingkannya dengan pada saat simulasi menggunakan MATLAB atau Simulink. Lalu yang kedua, rumusan masalah dari proposal kami ini yaitu bagaimana prinsip kerja dynamic braking pada motor induksi 3 fasa, lalu bagaimana pemodelan dan simulasi dynamic braking menggunakan MATLAB atau Simulink, dan terakhir bagaimana performa dynamic braking dalam berbagai kondisi operasi. Dan tujuan penulisan kami sendiri adalah untuk mengusulkan atau menyarankan bahwa perancangan ini untuk dilakukan, yaitu perancangan sistem pengereman dinamis pada motor induksi 3 fasa dengan metode injeksi arus DC. Nah, untuk landasan teori dari perancangan kami sendiri ini merupakan menurut Zuhal pada 1993 motor induksi merupakan motor arus bolak-balik AC yang paling luas digunakan. Beritan stator yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan yang sinkron. Nah, untuk sistem pengeremannya sendiri, motor induksi itu memiliki beberapa tipe, yaitu metode eksternal dan metode internal. Nah, kami bermain di mode internal ini, di mana metode internal itu terbagi menjadi beberapa juga, salah satunya cara plugging, cara regeneratif, cara dinamis. Nah, cara dinamis inilah yang kami coba rancang dengan cara menginjeksi arus DC ke dalam stator motor induksi sehingga menghasilkan medan magnet yang statis untuk menghentikan putaran putaran rotornya, maaf. Nah, untuk perancangannya itu kami memiliki satu daya pengereman, yaitu penyara satu fasa atau penyara 3 fasa. Dengan rumus sebagai berikut, kami tampilkan juga untuk skema produknya. Nah, kami menggunakan sumber AC 3 fasa dan satu fasa, di mana 3 fasanya itu langsung masuk ke rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Tapi sumber AC satu fasanya masuk terlebih dahulu ke penyarah DC untuk melakukan pengereman. Lalu rangkaian dan daya dan kontrolnya masuk ke motor induksi 3 fasa atau motor yang dikontrolnya. Lalu untuk flowchart-nya kami tampilkan di mana spesifik motornya akan diatur sesuai dengan pengeremannya akan diatur sesuai dengan spesifik motornya, rancangan satu daya dan kontrolnya, menguji rangkaian satu dayanya, lalu sesuaikan spesifikasinya. Jika sudah cocok, lanjut membuat rangkaian satu daya dan satu kontrol pada panel, lalu membuat rangkaian daya dan menguji sistemnya apakah setelah sesuai dengan spesifikasi, lalu mencatat data yang diperoleh. Berikut daftar pustaka di dokumen pertama kami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dokumen kedua dan dokumen ketiga, yang dimana dokumen kedua itu merupakan spesifikasi dari alat yang kami buat. Setelah itu dokumen ketiga itu sebagai perancangan. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arifan Bolon.
NIM 2207 113358 dari kelompok 6. Yang pertama adalah spesifikasi alatnya. Tapi sebelum itu, latar belakangnya itu adalah motor induksi 3 fasa banyak digunakan di industri karena konstruksinya yang sederhana, biaya ekonomis, serta perawatan yang mudah. Namun salah satu tantangan utama dalam perancangan dari motor induksi adalah menghentikan putaran motor dengan cepat dan efisien tanpa merusak sistem mekanik. Untuk itu, kami merancang dynamic braking menjadi solusi efektif. Metode ini bekerja dengan injeksi arus arah DC kebelitan stator sehingga menghasilkan medan magnet yang memperlambat motor. Selanjutnya itu adalah ringkasan isi dokumen. Ini memuat rincian spesifikasi teknis sistem pengereman dinamis motor induksi 3 fasa dengan metode injeksi arus DC atau yang kita sebut dengan dynamic braking. Selanjutnya adalah tujuan proyek ini adalah untuk merancang sistem dynamic braking pada motor induksi 3 fasa menggunakan injeksi arus DC. Untuk adalah mengontrol proses pengereman secara fleksibel dan aman. Selanjutnya adalah menyusun simulasi dengan parameter teknis yang sesuai serta menguji efisiensi sistem pengereman tanpa menyebabkan kerusakan mekanis. Selanjutnya adalah daftar singkatan. Ini merupakan daftar singkatan yang akan kita temukan dalam dokumen ini. Selanjutnya adalah pembahasan pada bab kedua, yaitu spesifikasi motor. Spesifikasi yang kami gunakan dalam perancangan dynamic braking ini yang pertama adalah motor induksi 4 kW yang dimana tegangannya 400 volt dan RPM-nya 1430 RPM yang sumbernya itu 3 fasa. Sumber AC utamanya itu yaitu 400 volt dengan frekuensinya itu 50 Hz. Selanjutnya adalah catu daya AC 1 fasa 400 volt. Selanjutnya transformator atau trafo yang diarahkan menjadi DC menggunakan penyearah dari 48 sampai 60 volt. Selanjutnya adalah arus injeksi, yang dimana arus injeksi ini ke stator yaitu 10 ampere. Kontrol yang kami gunakan yaitu dengan braking otomatis dengan step waktu 5 detik. Selanjutnya adalah beban inersia. Beban inersia yang kami gunakan itu flywheel yang mana J-nya sama dengan 0,2 kg meter kuadrat. Berikutnya yaitu pada bab ketiga yaitu kesimpulan. Berdasarkan perancangan sistem pengereman dinamis menggunakan motor injeksi atau dynamic braking diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Pertama, pengereman dinamik dengan metode injeksi arus DC terbukti menjadi solusi efektif dan menghentikan motor induksi dengan kecepatan efisien tanpa merusak komponen mekanik. Yang kedua adalah rangkaian yang dirancang yang akan melibatkan catu daya DC hasil penyarah dari transformator AC 1 fasa dari 400 volt ke 48 volt mampu menyediakan tegangan DC sebesar 40 sampai 60 volt dan arus hingga 10 ampere. Cukup untuk menghasilkan torsi pengereman melalui injeksi ke salah satu fase motor. Yang ketiga adalah penggunaan flywheel sebagai beban inersia memberikan simulasi realistis terhadap sistem dinamis motor saat proses pengereman berlangsung. Keempat, itu pengendalian sistem
dilakukan secara semi otomatis melalui braking dengan kontrol waktu step 5 detik yang memberikan fleksibilitas dan menentukan durasi pengereman sesuai dengan kebutuhan. Adapun syarat yang akan kami buat pada proposal dari spesifikasi ini yaitu simulasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan parameter dinamis motor agar hasil lebih mendekati kondisi nyata. Yang kedua, perlu dilakukan analisis transien arus terhadap tegangan dan torsi selama proses braking untuk memastikan keamanan sistem. Yang ketiga adalah hasil dari simulasi sebaiknya divalidasi dengan referensi atau data eksperimen agar lebih akurat. Keempat itu, optimasi nilai tegangan dan waktu injeksi arus DC perlu dilakukan untuk memperoleh pengereman yang efisien. Pengembangan lanjutnya dapat diarahkan ke sistem kontrol otomatis berbasis logika cerdas seperti uji logik dan atau PLC. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada spesifikasi perancangan dinamik braking ini pada file yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian perancangan pada dokumen perancangan. Pada dokumen perancangan ini sama latar belakang yang kami gunakan, di mana motor induksi itu banyak digunakan dalam industri sehingga memerlukan efisiensi keandalannya cukup bagus, namun menghentikan putarannya menjadi tantangan. Solusinya adalah pengereman yang kami gunakan adalah pengereman dynamic braking, yaitu metode menghentikan motor dengan cara menginjeksi arus DC ke dalam belitan stator sehingga menghasilkan torsi lawan tanpa perlu sistem dalam pengereman mekanis. Selanjutnya adalah ringkasan isi dokumen. Dokumen ini berisi berupa proses perancangan sistem pengereman dinamis motor induksi 3 fase menggunakan metode injeksi arus DC ke salah satu belitan. Yang kami gunakan itu adalah MATLAB atau Simulink untuk memodelkan respon sistem terhadap skenario pengereman. Produk yang dirancang berupa model simulasi yang menggambarkan perilaku dinamis motor saat diberikan respon sistem terhadap skenario pengereman. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan ini yang bertujuan untuk menjelaskan rangkaian Simulink dynamic braking berbasis MATLAB atau Simulink yang dirancang untuk mengendalikan sistem motor 3 fasa, mengatur switching otomatis dari sumber AC ke DC, dan mengukur variabel penting seperti kecepatan rotor, torsi, dan arus selama pengereman. Selanjutnya adalah metodologi memiliki 3 konsep sistem diuji. Pertama itu manual, yang dimana manual ini kami merancang itu pemutusan sumber dilakukan melalui manual via saklar. Yang kedua adalah semi otomatis menggunakan timer untuk switchingnya. Selanjutnya yang ketiga adalah otomatis yang berbasis logika kontrol. Sistem ini membaca kondisi motor lalu memutuskan AC dan menyambungkan DC secara otomatis. Setelah dibandingkan konsep dari ketiga konsep itu dipilih karena lebih presisi dan realistis dalam mengimplementasikan sistem industri. Metode perancangannya yaitu yang digunakan pemodelan sistem berbasis blok di dalam
MATLAB, atau Simulink dengan pendekatan kontrol otomatis berbasis logika. Langkah-langkahnya perancangan. Yang pertama, pemodel motor induksi 3 fase menggunakan blok Simscape elektrikal. Kedua, itu perancangan sistem switching antar sumber AC dan DC. Ketiga, implementasikan kontrol otomatis dengan sebagai berikut. Keempat, itu injeksi arus DC ke stator melalui satu atau dua fase untuk menghasilkan torsi pengereman. Kelima, pemantauan kecepatan motor dan arus sebagai hasil simulasi. Selanjutnya adalah perancangan software. Perancangan yang dilakukan seluruhnya dalam MATLAB menggunakan blok-blok sebagai berikut. Pertama, motor induksi menggunakan model motor 3 fase parametrik dari Simscape dengan nilai daya dengan 4 kW, tegangan 400 V, kutub ada 4, kecepatan sinkron itu 1430 rpm, inersia 0,2 kg meter kuadrat. Selanjutnya adalah meter beban, blok beban mekanik, inersianya itu 0,2 kg meter kuadrat, joule. Rotation damper itu 0,04 nanometer radian per sekon. Selanjutnya itu blok sumber, di mana sumber yang kami gunakan ada sumber AC 3 fase sinusoidal, sumber DC arus konstan melalui konverter DC. Lainnya ada switching, pemutusan AC, dan penyambungan DC melalui ideal switching, dikontrol oleh logika. Kontrol logikanya adalah blok MATLAB function atau step flow, digunakan untuk otomatisasi switching dengan parameter input seperti waktu, RPM, atau arus. Selanjutnya output yang akan dilihat melalui blok scope atau log untuk melihat kecepatan rotor, arus, stator, torsi, elektromagnetik, dan waktu pengereman. Adapun analisa perancangan yang dilakukan dengan membandingkan kegiatan ketiga konsep sistem berdasarkan 5 karakter utama, yaitu kemudahan implementasi, tingkat otomasi, ketepatan waktu switching, realisasi simulasi, dan kompleksitas sistem. Tujuannya adalah memilih sistem yang paling sesuai untuk implementasikan dalam simulasi. Hasil yang analisa yang disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.1 merupakan perkiraan jadwal dari pelaksanaan penelitian. Kriteria pertama itu kemudian implementasian konsep satu sangat tinggi, konsep keduanya sedang, sedangkan konsep ketiganya rendah. Otomatisasi yang konsep pertama itu rendah, konsep 2 itu sedang, konsep 3 itu tinggi, ketepatan waktu, yang konsep 1 itu rendah, yang konsep 2 itu sedang, sedangkan konsep ketiga itu tinggi. Realisme simulasi itu konsep yang ke-1 itu rendah, konsep kedua itu sedang, konsep ketiga itu tinggi. Kompleksitas dari konsep yang pertama itu rendah, konsep yang kedua itu sedang, konsep ketiga itu tinggi. Dari perbandingan tersebut, konsep 3 dipilih karena memiliki keunggulan paling besar dalam hal otomatisasi, ketepatan switching, dan kemampuan merepresentasikan kondisi pengereman yang lebih realistis. Walaupun kompleksitasnya lebih tinggi, pendekatan ini cocok untuk simulasi dinamis, seperti pengereman motor induksi yang memerlukan kontrol yang sangat presisi. Konsep ini juga relevan dengan sistem kendali di dunia industri, sehingga layak dijadikan dasar untuk perancangan simulasi dynamic braking di pemodelannya. Yang dilakukan adalah di MATLAB dengan pendekatan berbasis blok, yang dimana elemen utamanya itu motor induksi 3 fase, sumber AC dan beban, sumber DC dan switchingnya, kontrol switching otomatisnya, pemantauan output. Dengan struktur pemodelan ini, simulasi dapat menunjukkan karakteristik dari dynamic braking secara lengkap dan akurat. Hal ini memberikan gambaran nyata terhadap bagaimana sistem kontrol otomatis
dalam meningkatkan performa pengereman motor induksi dan kondisinya. Berikut adalah jadwal pengerjaannya, menunjukkan jadwal yang kami lakukan. Selanjutnya adalah penutup. Di bagian kesimpulan, berdasarkan perancangan dan simulasi sistem dynamic braking pada motor induksi 3 fasa menggunakan MATLAB atau Simulink, diperlukan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem dynamic braking berbasis injeksi arus DC efektif memperlambat putaran induksi tanpa perlu sistem pengereman mekanik. Yang kedua, konsep perancangan otomatis berbasis logika kontrol dipilih karena memberikan hasil simulasi yang paling realistis, presisi tinggi dalam switching dan mendekati aplikasi buku. Yang ketiga itu simulasi berhasil memodelkan respon sistem terhadap pemutusan sumber AC dan penyambungan sumber DC dengan parameter yang diamati meliputi kecepatan rotor, arus, dan torsi pengereman. Yang keempat itu pendekatan ini memberikan gambar yang cukup akurat terhadap bagaimana sistem kontrol otomatis dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam proses pengereman. Saran yang dalam penyusunan ini, yang pertama itu penyusunan bukan sebaiknya dilengkapi dengan berbagai referensi pustaka. Kedua itu yang kami dapat sarannya adalah struktur penulisan dan format tabel serta dapat dibuat lebih konsisten rapi. Ketiga itu perlu ditambahkan penjelasan yang lebih rinci tepat menggunakan istilah teknik yang kami gunakan. Dan kelima itu referensi yang digunakan menyusun dokumen dengan menggunakan metode. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan sebagai berikut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dari file yang pertama itu tentang spesifikasi dan file kedua itu tentang perancangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi simulasi produk dari simulasi dynamic braking pada motor induksi 3 fasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christian Ebenezer dengan NIM 2207113360. Berikut dokumen untuk implementasi simulasi produk. Yang pertama itu di pendahuluan. Dengan latar belakang, motor induksi 3 fasa merupakan salah satu mesin penggerak yang paling banyak digunakan di industri karena keunggulannya. Motor ini diaplikasikan pada sistem yang membutuhkan kecepatan tinggi dan daya besar seperti konveyor, mesin produksi, dan alat berat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah menghentikan putaran motor dengan cepat dan efisien tanpa merusak komponen mekanis. Pengereman dinamis atau dynamic braking pada motor induksi 3 fasa menjadi solusi yang banyak digunakan karena mampu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik atau panas melalui metode injeksi arus DC pada belitan statornya. Selanjutnya pada ringkasan isi dokumen ini, yaitu dokumen ini menyajikan hasil implementasi sistem pengereman dinamis motor induksi 3 fasa berdasarkan rancangan sebelumnya. Implementasi dilakukan melalui simulasi pada MATLAB atau Simulink untuk mengamati perilaku dinamis motor saat proses pengereman berlangsung. Analisis meliputi parameter seperti arus stator, tegangan, kecepatan putar, dan serta waktu berhentinya motor. Dokumen ini juga membahas hasil simulasi dan berbagai kondisi skenario, mengevaluasi performa sistem, dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi untuk pengembangan sistem ke tahap lebih lanjut. Untuk tujuan penulisannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara kerja dynamic braking pada motor induksi 3 fasa, membuat model simulasi dynamic braking menggunakan MATLAB atau Simulink, mengevaluasi efektivitas dynamic braking dalam meningkatkan efisiensi energi. Selanjutnya pada pembahasan ini, implementasi produk. Implementasi sistem dynamic braking motor induksi 3 fasa dilakukan melalui perancangan model simulasi menggunakan Simulink MATLAB. Rangkaian terdiri dari motor induksi 3 fasa, pemutus sumber AC, sistem injeksi arus DC, sensor pengukuran kecepatan dan torsi,
serta rangkaian kendali logika yang mengatur perpindahan antara operasi normal dan pengereman dinamis. Komponen ini utamanya mencakup kontaktor, sumber DC, dioda, resistor braking, serta logika kendali berbasis gerbang logika, yaitu AND atau NOT maupun yang lainnya. Untuk deskripsi pengerjaan simulasi ini yaitu motor induksi 3 fasa dikendalikan oleh sumber tegangan AC. Saat proses braking, sumber AC diputus dan salah satu lilitan motor yaitu stator dihubungkan ke sumber arus DC. Arus DC tersebut menghasilkan torsi pengereman akibat flux stator yang tetap, sedangkan rotor melambat karena kehilangan daya aktif dari sumber utama. Simulasi menampilkan grafik rotor, speed dalam RPM, torsi elektromagnetik, dan respon sistem saat switching terjadi. Hasil dan analisis dari simulasi ini yaitu hasil simulasi menunjukkan bahwa saat sumber utama diputus dan arus DC diinjeksi, rotor motor mengalami perlambatan secara bertahap. Terjadi penurunan kecepatan rotor yang signifikan, menunjukkan efektivitas metode dynamic braking. Yang pertama itu skenarionya yaitu penghentian motor induksi tanpa dynamic braking dan tanpa beban. Dapat dilihat rangkaiannya, dan ini hasil grafik dari rangkaian penghentian motor induksi tanpa dynamic braking dan tanpa beban. Pada simulasi pertama ini menghentikan motor induksi 3 fase tanpa dynamic braking dan tanpa beban. Dilakukan pemutusan sumber tegangan ke motor pada detik kelima pada saklar pemutus dan didapatkan hasil kecepatan motor yang awalnya berada di kisaran 1430 rpm dan saat saklar diputus maka kecepatan motor terus menurun secara eksponensial hingga benar-benar berhenti dengan durasi kisaran 30 detik. Selanjutnya yaitu penghentian motor induksi dengan dynamic braking dan tanpa beban. Dapat dilihat rangkaiannya dan hasil grafiknya. Pada simulasi kedua yaitu menghentikan motor induksi 3 fasa dengan dynamic braking tanpa beban. Dilakukan pemutusan sumber tegangan ke motor pada detik kelima pada saklar pemutus dan didapatkan hasil kecepatan awalnya itu berkisar di 1430 rpm. Dan saat saklar diputus, maka dynamic braking juga bekerja dengan menginjeksi arus DC pada belitan stator. Sehingga kecepatan rotor secara cepat berhenti yaitu dengan durasi kurang dari 1 detik. Yang ketiga itu penghentian motor induksi tanpa dynamic braking dan dengan beban mekanik flywheel. Rangkaian ini penghentian motor induksi tanpa dynamic braking dan dengan beban mekanik yaitu flywheel dapat dilihat pada PDF berikut. Dan untuk hasilnya dapat dilihat dari grafik ini. Pada simulasi ketiga yaitu menghentikan motor induksi 3 fasa tanpa dynamic braking dan dengan beban mekanik berupa flywheel. Dilakukan pemutusan sumber tegangan ke motor pada detik kelima dan didapatkan hasil kecepatan motor yang awalnya berada di kisaran 1430 rpm dan saat saklar diputus, maka kecepatan motor terus turun secara eksponensial hingga benar-benar berhenti dengan durasi kisaran 50 detik. Dikarenakan tidak adanya proses pengereman dan ini lebih lama dari yang tanpa beban dikarenakan pada beban mekanik flywheel menyebabkan masih adanya gaya inersia yang membuat rotor lebih lama berputar. Selanjutnya penghentian motor induksi dengan dynamic braking dan dengan beban mekanik flywheel. Dapat dilihat rangkaiannya dan hasilnya. Pada simulasi tersebut yaitu menghentikan motor induksi 3 fasa dengan dynamic braking seperti biasanya dengan menggunakan beban mekanik berupa flywheel. Dilakukan pemutusan pada detik kelima dan berada kecepatannya itu di kisaran 1430 rpm. Dan saat diinjeksi, kecepatan rotor secara cepat berhenti yaitu dengan durasi kurang dari 5 detik. Tapi ini sedikit lebih lama dari pengereman yang tanpa beban dikarenakan masih adanya gaya inersia pada beban mekanik flywheel. Dengan adanya sistem dynamic braking ini bisa menghemat waktu dalam menghentikan putaran inersia motor. Karena jika tanpa dynamic braking, ini bisa memakan waktu hingga 40 detik hingga motor benar-benar berhenti. Penutup, pada kesimpulan ini, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan pada 4 skenario, penghentian motor induksi 3 fasa diperoleh beberapa poin penting sebagai berikut.
Yang pertama, tanpa dynamic braking dan tanpa beban. Motor berhenti secara alami dengan durasi sekitar 30 detik. Ini menunjukkan bahwa gesekan dan rugi-rugi sistem menjadi salah satu penyebab perlambatan motor. Yang kedua itu dengan dynamic braking dan tanpa beban. Kecepatan motor menurun drastis dan berhenti dalam waktu kurang dari 1 detik. Injeksi arus dasar menciptakan medan magnet statis yang menghasilkan torsi putaran pada rotor. Ini menunjukkan efektivitas tinggi dynamic braking dalam mempercepat proses penghentian putaran motor bahkan tanpa beban. Yang ketiga itu tanpa dynamic braking dan dengan beban flywheel. Waktu berhenti motor menjadi lebih lama, sekitar 50 detik. Inersia dari flywheel menambah energi kinetik yang harus dihilangkan. Tanpa adanya sistem pengereman, motor membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk berhenti total dibandingkan saat tanpa beban. Yang keempat, dengan dynamic braking dan dengan beban flywheel, motor mampu berhenti dalam waktu kurang dari 5 detik walaupun terdapat beban inersia tambahan. Dynamic braking secara signifikan mengurangi waktu berhenti dibandingkan tanpa pengereman, yaitu sekitar 50 detik, meskipun durasinya sedikit lebih lama dibandingkan kondisi tanpa beban, karena adanya inersia flywheel. Implikasi implementasi ini, sistem dynamic braking sangat efektif dalam mempercepat penghentian motor induksi, terutama dalam sistem yang memiliki beban mekanik dengan inersia tinggi seperti flywheel. Untuk sarannya yaitu implementasi rutin pada sistem inersia tinggi dan pengaturan otomatis injeksi DC, perhatikan durasi dan besar arus DC, penerapan sistem perlindungan, dan studinya lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menunjukkan langsung pada aplikasi Simulink-nya. Berikut pada penghentian motor induksi 3 fasa tanpa menggunakan dynamic braking dan tanpa beban. Dan dilihat pada scope ini, dapat dilihat dan diperhatikan motor pertama itu berjalan hingga di kecepatan 1430 rpm, dan pada saat saklar diputus di detik kelima, motor perlahan berhenti secara eksponensial hingga kurang lebih di kisaran detik 50 saat benar-benar berhenti. Ini dikarenakan adanya gaya inersia pada rotor itu sendiri, sehingga ini memperlambat penghentian rotor itu. Selanjutnya pada saat diberikan dynamic braking, yaitu berikut dijalankan dengan simulasi selama 15 detik. Saat dilihat di scope ini, dapat dilihat motor yang awalnya berputar di kecepatan 1430 dan pada detik kelima diberi pemutusan dan diberi arus injeksi. Rotor berhenti sangat cepat, sekitar 1 detikan. Dan pada grafik torsinya terdapat torsi beban kembalinya, sehingga ini menunjukkan bahwa saat diinjeksi arus terdapat elektromagnetik yang tertahan. Selanjutnya untuk yang penghentian motor tanpa dynamic braking dan dengan beban flywheel. Dilakukan simulasi selama 15 detik. Dapat dilihat karena adanya beban flywheel ini, pada saat motor start dia tidak langsung cepat ke kecepatan 1430. Bahkan setelah mencapai kondisi steady state,
kecepatan motor tidak sampai 1430. Dan ketika dilakukan pengereman pada detik kelima, motor terus berlanjut hingga ke detik 15 sampai benar-benar berhenti. Ini dikarenakan adanya gaya inersia, sehingga motor sedikit lebih lama berhentinya. Sedangkan ketika digunakan dynamic braking pada motor induksi yang berbeban ke flywheel dengan durasi simulasi selama 15 detik dapat dilihat dapat kita lihat dari skop ini, dari hasilnya didapati yang seperti sebelumnya, ya untuk mencapai keadaan steady state pada kecepatan 1430, rotor membutuhkan waktu sekitar 2 detikan. Hingga pada detik kelima terjadi pemutusan arus AC dan menginjeksi arus DC. Dan didapati hasilnya itu pengeremannya itu lebih cepat dari sebelumnya yang tanpa dynamic braking, yaitu sekitar hanya 5 detik, kisaran 5 detik, dengan torsi perlawanan itu sebesar segini. Jadi dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa dynamic braking itu sangat efektif dalam menghentikan motor walaupun dalam keadaan berbeban. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.